Selamat siang Pak Danang. Saya Syamsi Bekti NIM 20 2017 075. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes 2 yang sudah saya kerjakan. Sebenarnya saya mengerjakan di Excel, tapi saya lebih enak menjelaskan secara langsung menggunakan tabel yang saya buat secara manual. Seperti itu. Jadi pertama-tama dari gambar yang soal yang Bapak share nomor 1 itu ada 3 garis. Yang pertama melalui titik 6,0 dan 0,3, yang kedua melalui titik 3,0 dan 0,6, yang ketiga melalui titik 8,0 dan 0,2. Kemudian di sini kita akan mencari Z minimumnya sama dengan 10X plus 20Y. Nah, yang pertama kita akan membuat garis tersebut ke dalam bentuk pertidaksamaan. Yang pertama menjadi 3X plus 6Y lebih dari sama dengan 18. Kemudian yang kedua menjadi 6X plus 3Y lebih dari sama dengan 18. Kemudian yang ketiga menjadi 2X plus 8Y lebih dari sama dengan 16. Selanjutnya langkah pertama yang saya lakukan adalah mengubah pertidaksamaan tersebut ke bentuk standar simplex, karena kita akan menyelesaikannya menggunakan metode simplex. Sehingga yang pertama perlu kita ketahui bahwa Z max sama dengan min Z min, sehingga Z minimumnya menjadi min 10X min 20Y plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 min MA1 min MA2 min MA3. Kemudian pertidaksamaan yang pertama menjadi 3X plus 6Y min S1 plus A1 sama dengan 18. Yang kedua menjadi 6X plus 3Y min S2 plus A2 sama dengan 18. Yang ketiga menjadi 2X plus 8Y min S3 plus A3 sama dengan 16. Kenapa di min S plus A? Karena di sini adalah lebih dari sama dengan. Langkah selanjutnya yang kedua yaitu membuat tabel simplex dari standar simplex yang sudah kita buat tadi. Seperti yang telah diajarkan, ada literasi, ada koefisien basis, koefisien fungsi tujuan, ada variabel kendalanya, ada RHS rasio. Nah, di sini kita tulis XY, S1, S2, S3, A1, A2, A3, kemudian ini koefisien fungsi tujuannya. Ya di sini kenapa saya tulis min 1 juta agar di Excel mudah untuk dihitungnya, seperti itu. Nah, ini literasi awalnya. Kita akan mulai masukkan dari persamaan dari bentuk standar simplex tadi, dimana yang pertama adalah X-nya 3, Y-nya 6, S1-nya adalah min 1, dilihat di sini. Kemudian S2-nya tidak ada jadi 0, A1-nya 1 karena di 1, A2, A3-nya 0 karena tidak ada. RHS-nya 18. RHS itu adalah ruas kanan. Nah, selanjutnya yang baris kedua ketiga itu dengan cara yang sama. Saatnya kita akan menghitung ZC. ZC kita dapat dari menjumlahkan min 1 juta dikali 3 ditambah min 1 juta kali 6 ditambah min 1 juta kali 2. Menghasilkan ZC-nya min 11 juta. Pada kolom yang kedua ini dapat juga cara yang sama, min 1 juta kali 6 tambah min 1 juta kali 3 tambah min 1 juta kali 8. Hasilnya min 17 juta. Dan kolom-kolom selanjutnya dengan cara yang sama. Sampai pada kolom RHS. Selanjutnya kita akan menghitung ZC min CC-nya. Dengan cara ZC-nya ini dikurangi CC-nya pada baris atas sendiri. Sehingga dapat pada kolom X-nya yaitu min 10, ZC min CC-nya adalah min 10.999.990. Kolom Y-nya adalah min 16.999.980. Kolom S1-nya 1 juta, kolom S2, S3-nya juga 1 juta, kolom A1, A2, A3 adalah 0. Karena hasilnya memang pada saat ZC min CC-nya adalah 0. Selanjutnya dari hasil ZC min CC ini kita dapat lihat nilai yang paling negatif itu ini saya arsir. Ini kita namakan kolom pivot. Untuk apa? Untuk mencari rasionya. Rasio didapat dari RHS dibagi dengan kolom pivot. Baris pertama adalah RHS-nya 18 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 3. 18 dibagi dengan 3 hasilnya 6. 16 dibagi dengan 8 hasilnya adalah 2. Seperti itu. Selanjutnya dari hasil rasio yang paling kecil kita sebutnya dengan baris pivot.
Nah ini, kemudian perpotongan baris pivot dan kolom pivot itu dinamakan titik pivot di sini. Karena kita telah mendapatkan baris pivot, maka kita akan menghilangkan A3 dan menggantinya dengan variabel Y. Sehingga pada baris ketiga di sini kita ubah menjadi Y. Kemudian kita akan menghitung isiannya pada baris ketiga ini dengan cara nilai pada baris sebelumnya dibagi dengan titik pivot. Nah, di sini adalah 2 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 0,25. 8 dibagi dengan 8 adalah 1. Jadi semua baris lama dibagi dengan titik pivot menghasilkan nilai pada baris baru. Seperti itu. Kemudian dihitung sama dengan RHS-nya. Kemudian untuk mencari baris pertama dan kedua juga tidak sama dengan pada literasi awal tadi, nilai barisnya. Jadi untuk menghitungnya kita harus mengetahui bahwa pada baris ini nilainya harus 0. Jadi kita akan membuat operasi, di sini ada 3, supaya 0 adalah 3 dikurangi 3 dikali 1. Sehingga yang sebelah sini adalah 6 kurangi 3 dikali 0,25, hasilnya 5,25. Dan seterusnya kalau di Excel bisa ditarik ke kanan sampai dengan RHS. Kemudian yang baris pertama ini operasinya menjadi ini itu supaya 0 ada 6 kurangi 6 kali 1. Sehingga hasilnya 0, di sini 1,5 kali 6 kurangi 6 kali 0,25. Kemudian bisa ditarik garis sampai sini. Selanjutnya menghitung ZC-nya sama seperti cara pada literasi awal, yaitu mengalihkan min 1 juta kali 1,5 ditambah min 1 juta kali 5,25 ditambah min 20 kali 0,25. Hasilnya ini dan seterusnya sampai kolom RHS. Selanjutnya kita menghitung ZC min CC-nya dengan cara yang sama pada literasi awal tadi, yaitu ZC dikurangi CC-nya ini. Dapat hasilnya di bawah ini. Kemudian karena A3 tadi sudah digantikan dengan Y, sehingga di sini di strip-strip aja seperti itu. Selanjutnya dari hasil ini kita lihat yang paling negatif adalah pada kolom X ini, sehingga ini saya arsir. Kemudian kita menghitung rasionya dengan cara membagi RHS dengan kolom pivot, menghasilkan 4, 2,2857 dan 8. Di sini nilai terkecilnya adalah 2,2857, sehingga ini dinamakan garis pivot dan ini adalah titik pivotnya. Nah, selanjutnya kita lanjut karena ini masih ada nilai negatifnya, jadi kita akan lanjut iterasi keduanya. Iterasi kedua ini ya. Nah, tadi sudah menemukan baris pivot, kemudian kita ganti dengan X, sehingga baris keduanya kita ganti dengan X. Kita akan membuat ini 0 dan ini 0 dengan cara, kita mencari baris X-nya dulu, isinya dulu ya. Dengan cara ini dibagi dengan baris lama dibagi dengan titik pivot dengan cara yang sama seperti tadi. Hasilnya adalah ini 5,25 dibagi 5,25 adalah 1. Kemudian ini semua dibagi dengan 5,25, hasilnya adalah ini. Sampai dengan RHS. Kemudian supaya ini 0 adalah 1,5 dikurangi 1,5 kali 1, hasilnya 0. Kemudian di sini 0 ditarik ke sana bisa kalau di Excel seperti itu. Ini 0 dengan cara 0,25 dikurangi 0,25 kali 1. Selanjutnya kita menghitung ZC dengan cara yang sama, min 1 juta kali 0 tambah min 10 kali 1 tambah min 20 kali 0. Hasilnya ini dan seterusnya bisa tarik. Kemudian ZC min CC-nya dengan cara sama, yaitu ZC ini dikurangi CC. Dan ini menghasilkan nilai yang paling negatif adalah min 642.855, sehingga ini kolom pivotnya. Kemudian mencari rasionya, yaitu membagi RHS dengan kolom pivot, sehingga didapat nilai yang paling kecil negatif 10, tetapi kita tidak bisa memilih yang negatif, sehingga kita memilih yang paling kecil adalah 4, sehingga kita menghilangkan baris A1 diganti dengan S3 seperti itu. Di sini S3 dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian kita hitung lagi dengan cara yang sama.
menghasilkan di bawah sini ZC min CJ nya sudah tidak ada negatif, sehingga kita akan mendapatkan hasil Z minimalnya di sini terus 60 min 60 karena Z max sama dengan min Z min, sehingga kita dapat Z minimalnya adalah 60, yaitu ketika nilai X sama dengan 2 dan Y nya sama dengan 2. Itu adalah penjelasan soal nomor 1.